Hai semuanya, sawadikra, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus tenggelamnya Teng Monida di akhir Februari 2022 lalu. Hari ini kita sudah melihat di TV-TV Thailand bahwa Dr. Pontip itu sudah menyatakan keterangannya. Tepatnya sih semalam ya, sudah memberikan klarifikasi karena Dr. Pontip adalah dokter salah satu dari 15 dokter yang melakukan otopsi kedua untuk jenazah Teng Monida. Sebenarnya gimana sih Anjas? Hasilnya sudah ada apa belum, sudah dimulai atau belum, apa yang dikatakan beliau tadi malam di konferensi persnya. Oke, aku sudah siapkan di sini semua data-datanya, dan sebelum kita mulai, aku ingatkan please jangan lupa subscribe dulu channel YouTube ini agar aku semakin semangat untuk mengawal kasus dari Teng Monida. Oke, Dr. Pontip ini adalah dokter yang digadang-gadang memiliki integritas tinggi di Thailand dengan berbagai macam prestasi dan juga kemampuannya. Sudah aku bahas di video sebelumnya, dan hari ini sudah mengatakan klarifikasinya begini. Aku sudah membahas bahwa sebenarnya Dr. Pontip itu mengatakan masyarakat Thailand tuh pengennya adalah beliau itu yang melakukan pembedahan, tapi sudah dengan tegas menjelaskan Dr. Pontip secara pribadi tidak akan lagi melakukan pembedahan untuk Teng Monida. Alasannya apa? Alasannya adalah begini, tugasnya dia adalah hanya mengawasi dan mengkoreksi jika ada yang nggak benar. Maksudnya kalau aku tangkap dari keterangan beliau ini adalah karena kan ada 15 tim ya, 15 dokter di sana, dan beliau adalah orang yang senior dan tugasnya adalah sebagai advisor atau pengawas di situ. Jadi beliau nggak perlu turun tangan langsung membedah. Itu adalah alasan yang pertama. Walaupun aku melihat kecenderungannya sepertinya untuk memuaskan hati netizen di Thailand agar menghilangkan, mengikislah paling tidak praduga-praduga yang beredar di internet, sepertinya akan tetap dilakukan pembedahan, walaupun Dr. Pontip sudah mengatakan sebenarnya nggak perlu dibedah lagi karena alasannya itu sudah bisa terlihat dari bukti-bukti, foto-foto, dan juga hal-hal penunjang lainnya yang sudah saya lihat sudah cukup baik. Jadi walaupun dibedah lagi, itu tidak akan merubah apapun. Maksudnya tidak akan merubah apapun untuk data-datanya ya. Tapi kalau untuk hasil analisanya, ini adalah salah satu bagian yang hasil dari intelektual, intelligence-nya, kecerdasan dari masing-masing dokter. Tapi kalau hanya gathering pengumpulan data, aku sih setuju. Penjelasannya adalah itu secara logikanya. Tapi secara ilmiahnya juga dikatakan bahwa tubuh dari jenazah Teng Monida itu kan sudah diawetkan, sudah ada efek formalin yang mengindikasikan bahwa hal-hal yang menjadi perdebatan di masyarakat itu sudah tidak bisa lagi dicek secara utuh. Tapi sudah dijelaskan bahwa di otopsi yang kedua ini ada 11 hal yang akan diklarifikasi. Kan ada banyak puluhan sebenarnya dari tubuh Teng Monida yang menimbulkan pro dan kontra. Tapi sudah dipastikan hanya ada 11 hal yang akan diklarifikasi dan dikonfirmasi ulang. 11 hal tersebut apa aja, Anjas? Pertama adalah fokus 11 titik itu di kening, di gigi, di mata, pipi, tanda leher, memar di dada dan bawah leher, luka di kaki, betis, di dua jari, di punggung, di tenggorokan, dan juga baju di hari kejadian. Nah, ini adalah ke-11 hal yang akan dijadikan analisa lebih detail diklarifikasi. Terus, kapan waktunya, Anjas? Kalau Dr. Pontip mengatakan butuh waktu 2 minggu untuk memverifikasi semuanya, dan kurang lebih 2 minggu lagi akan diumumkan temuan-temuannya. Aku ingatkan lagi buat teman-teman ya, untuk hasil otopsi itu tidak semua hasilnya diumumkan dalam satu waktu, karena ya keterbatasan sesuatu hal, misalnya proses untuk laboratorium juga membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk setiap isu. Terus juga kita akan coba bahas nih masalah gigi. Ini sudah aku bahas ya dengan Dr. Hastri, ahli forensik dari Indonesia. Beliau menyatakan bahwa ya memang kalau di air itu pembusukan akan cepat sekali, dan kalau keterangan dari siapa ini, dokter gigi, namanya adalah Dr. Pichayapat, kutipannya begini, tak ada gigi yang patah masih utuh, itu veneer. Nah, maksudnya apa ini? Jadi setelah dilakukan cross check lebih dalam, dicek semuanya tanpa hanya sekedar pandangan mata tapi lebih detail, tidak ada gigi yang patah ataupun tanggal. Kan ada dua kategori nih teman-teman tanya, Anjas sebenarnya patah, kalau patah itu kan ya putus gitu ya, atau tanggal dari akarnya juga cabut. Nah, kalau aku tangkap di sini tidak ada yang patah, tapi kalau ada yang tanggal, aku ngobrol dengan Dr. Hastri bahwa tanggal itu kemungkinan besar adalah karena pembusukan yang berada di air tersebut. Terus teman-teman bilang, masa sih Anjas baru 48 jam ditemukan di air, kalau langsung ada pembusukan sebegitu cepatnya? Faktanya secara sains adalah seperti itu. Jadi menurut aku kita boleh kritik ya beberapa hal, tapi kalau ada beberapa hal yang sifatnya adalah sains ya, mau
mau nggak mau kita juga harus membuka diri. So itu adalah untuk masalah gigi. Terus di kening juga lebam-lebamnya, kening, pipi, terus juga di mata, di punggung, terus juga di mana lagi nih, di kaki itu ada beberapa lebam. Nah, lebam-lebam ini kalau dari penyidik dari Kota Bangkok kan sudah dinyatakan di otopsi pertama ya, itu katanya karena efek dari kotoran di Sungai Chao Phraya. Tapi pada saat aku ngobrol dengan Dr. Hastri di video sebelumnya, kalian bisa tonton lebih detailnya. Tapi Dr. Hastri mengatakan kalau luka lebam-lebam tersebut hanya di bagian-bagian tertentu ya agak mencurigakan. Misalnya boleh aja luka lebam tersebut hanya di bagian bagian punggung tidur karena efek lebam tersebut memang sebelum kematian, tapi kan ada lebam tersebut karena dia tertimpa, jadi tertimpa mulu gitu. Tapi kalau dengan ada luka-luka lebam di beberapa tempat, ini mengindikasikan adanya kekerasan. Nah, kekerasan juga bukan berarti kekerasan yang ada orang mukulin, enggak. Jadi teman-teman juga harus tahu, kekerasan itu artinya adalah bisa aja possibility-nya pada saat Teng Monida tenggelam, karena kan penyebab kematiannya sudah dipastikan adalah ada pasir ya di paru-parunya yang itu adalah efek dari tenggelam. Bisa aja luka-luka tersebut memang pasti sebelum kematian, sebelum Teng Monida meninggal, tapi kan luka tersebut adalah pada saat dia sedang mungkin berjibaku menyelamatkan diri karena menurut keterangan sejumlah saksi dan juga teman-temannya Teng Monida, lokasi tempat dia jatuh ini adalah, kan ini Sungai Chao Phraya. Sungai Chao Phraya itu luas sekali. Setiap bagian punya karakteristiknya yang berbeda-beda dan dikatakan bahwa Sungai Chao Phraya itu lumpurnya dan kotoran terlalu banyak. Mungkin kalau di bagian permukaan kita bisa melihatnya ya air biasa aja. Tapi kita nggak tahu di dalam Sungai Chao Phraya itu. Ternyata kalau di dalam itu adalah lumpur, rawa-rawa, mungkin aja dengan ketidakberdayaannya Teng Monida dengan luka-luka yang kita ketahui, misalkan dengan luka 30 cm di paha kanannya dia, dan sudah dipastikan itu luka sebelum kematian, itu kan artinya dia sangat sakit, tersiksa, nggak berdaya, ditambah dengan lumpur itu yang ngebuat dia tenggelam. Nah, luka-lukanya itu tadi bisa aja dia terbentur dengan batu di sana, terbentur dengan mungkin kapal dan sebagainya, itu adalah possibility-nya. Memang itu adalah indikasi kekerasan, tapi apakah itu kekerasan dari manusia yang sedang dugaannya adalah orang-orang yang menyakiti dia, itu adalah dugaannya, atau kekerasan pada saat dia berusaha menyelamatkan diri di Sungai Chao Phraya. So, I hope you understand what I'm talking about the violence at that time. Oke, lanjut lagi adalah mengenai luka di kaki. Luka di kaki ini juga yang masih menjadi perdebatan. Di otopsi pertama itu dikatakan karena lukanya itu bekas kena baling-balingnya. Nah, ini yang masih logikanya menurut aku juga agak sulit untuk dipercaya, makanya diperiksa kembali. Terus masalah tenggorokan, di tenggorokan, tenggorokan itu yang di leher ya, di leher ini itu sebenarnya luka kayak apa sih Anjas? Itu kan kalau konspirasi teman-teman bilang katanya adalah dugaannya adalah kayak ditarik sama tali gitu kan ya. Tapi kan apakah jangan-jangan itu necklace atau kalung gitu, gelang atau apapun yang ada di situ, atau juga ada dugaan, aku ngobrol dengan Dr. Hastri di video sebelumnya, apakah ditemukan di lokasi speedboat tersebut mungkin ada tali tertentu yang mungkin menjadi dugaan adalah untuk mengikatnya, kalau ini adalah pembunuhan atau indikasi ke arah kriminal. Nah, itu juga masih menjadi penyidikan. Makanya ini juga yang dianalisa 11 hal yang dipimpin oleh Dr. Pontip. Terus mengenai baju di hari kejadian. Nah, baju hari kejadian ini juga aneh. Dr. Hastri pun mengatakan bahwa kayaknya agak kecil kemungkinan deh Anjas kalau kronologinya dia ini mau kencing dengan baju seperti itu tuh sama sekali nggak nyaman. Apalagi juga dengan kronologi yang sudah sering aku ceritakan tentang dia mau kencing gitu. Itu sama sekali agak sulit dipercaya, agak sulit untuk diterima akal sehat. Nah, di baju ini juga menjadi salah satu indikasi untuk penyelidikan lebih dalam. Apakah ada sesuatu hal yang bisa didapatkan dari sini? Karena menurut aku hasil otopsi memang harusnya hasil otopsi itu kalau aku tangkap di sini ya, dia ini bagusnya adalah ya mungkin kayak psikolog forensik, ada yang menganalisa tentang psikologi dan sebagainya. Mungkin
otopsi itu adalah sifatnya berdiri sendiri tanpa mengetahui cerita secara keseluruhan, tapi hanya fokus pada temuan-temuan ilmiah. Nah, nanti pada saat hasil otopsi ini sudah dikeluarkan, didapatkan, dicocokkan dengan keterangan saksi, keterangan ahli, terus petunjuk, dan juga hal lainnya, baru match. Jadi menurut aku, otopsi bisa aja dokter itu nggak tahu cerita sebenarnya seperti apa, karena dia hanya rely kepada tubuh dari manusia. Makanya otopsi kalau dari tubuh manusia itu dikategorikan bisa menjadi petunjuk emas untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. So, terus juga kalau aku lihat dari belum hasil ya, baru proses otopsi ya teman-teman ya. Itu kemarin sudah dilakukan jam 2 siang. Ada beberapa teman yang bilang, Anjas, otopsinya itu belum dilakukan karena lagi menunggu data-datanya. Oke, ini hal yang masih simpang siur teman-teman. Maksudnya data-data ini menurut aku sih mereka sudah mulai melakukan proses otopsinya. Nggak tahu, setiap orang punya definisi berbeda-beda. Kalau otopsi yang dibedah secara langsung mungkin saja belum. Tapi kan untuk melakukan proses otopsi seperti Dr. Ponti bilang, bisa diawali dengan melihat foto-fotonya, bisa diawali dengan melihat evidence-nya. Percuma juga kok secara sains kalau dibedah juga karena sudah ada efek formalin. Nah, ngomongin soal foto, Dr. Sarawut ya yang melakukan pengambilan foto untuk bagian jenazah Teng Monida itu mengatakan di foto-foto itu ada perubahan warna jenazah dari Teng Monida sangat cepat. Alasannya adalah karena pengaruh cuaca di Bangkok yang sangat panas ditambah dengan banyaknya kotoran, lumpur, dan noda sebelum dilakukan pembersihan untuk dilakukan otopsi. Makanya ada perubahan warna yang sangat signifikan. So, ini adalah keterangan dari Dr. Sarawut. Kemudian pengacara, baik itu dari pengacara ofisialnya Ibu Panida, ibunya Teng Monida, ataupun juga pengacara yang tidak ofisial yang ingin membantu kasus ini, itu kemarin datang di rumah sakit Thammasat ini, tepatnya adalah di Institute of Forensic Science, yang mereka ini mengawal, memberikan support mental agar kasus ini tidak hilang begitu saja, agar mereka benar-benar kayaknya ngasih pressure gitu. Nggak hanya para pengacara, tapi juga para fans mengirimkan kiriman bunga, mengirimkan, ada banyak orang datang ke sana termasuk media, lebih untuk mengawasi agar kinerja dari ke-15 dokter ini bisa benar-benar baik gitu. Bahkan Dr. Pontip sudah menegaskan, menjelaskan, nggak usah khawatir, saya itu nggak akan takut diancam siapapun, nggak ada yang membayar saya itu independen, saya cuma ngomong apa buktinya seperti itu, jadi percayalah sama saya, kalian kan yang minta saya gitu untuk melakukan otopsi, jadi ya percayalah dengan hasil saya, karena yang saya bahas ini semuanya adalah pure dari hal yang sifatnya adalah sains, bukan tekanan dari pihak manapun. So, kita nantikan bagaimana kelanjutan karena otopsi itu sangatlah penting yang bisa menjadi salah satu alat bukti nantinya untuk menentukan apakah ini sekedar kecelakaan biasa ataukah murni kasus pembunuhan. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan like kalian, tinggalkan komen kalian, dan juga please subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.